Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa dua sektor saham yang saat ini memang trennya belum bergerak uptrend. Padahal IHSG dalam satu minggu terakhir ini sudah mulai bergerak naik. Dan hampir semua saham di sektor lain sudah mulai bergerak naik. Apakah saat ini bisa kita entry dulu sebelum harganya naik? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ADI. Saham ADI hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 700. Jika kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek saat ini ADI sudah mulai bergerak sideways. Dengan support jika kita lihat berada di harga 650 dan resisten terdekat saat ini di harga 780. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 810. Untuk tren jangka menengah ADI memang masih bergerak sangat downtrend. Tapi saat ini bisa kita lihat tren penurunan sudah mulai berhenti. Jadi yang sebelumnya bergerak terus turun, saat ini mulai sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin masih terlihat adanya distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini terlihat sudah mulai masuk kembali membeli saham ADI. Jadi dari data yang kita dapat untuk saat ini memang ADI secara tren atau secara grafik masih belum bagus atau layak untuk kita entry. Tapi menurut saya saham ADI sudah mulai layak untuk kita masukkan ke watchlist. Jadi apabila teman-teman mau lebih aman, kita amati saja terus, tunggu ADI berhasil naik di atas garis EMA 50 baru kita entry karena berarti sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Atau teman-teman memang tujuannya pingin swing trade karena saat ini sedang sideways, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 650. Apabila ADI berhasil rebound, teman-teman bisa entry, take profit apabila masih gagal break dari resistennya. Jadi ada dua cara untuk kita entry. Tunggu di support apabila mau swing trade atau tunggu ada tanda-tanda reversal trend baru kita entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,56% ke harga 880. Dan jika kita lihat di grafik, untuk jangka pendek saat ini PTPP juga mulai bergerak sideways. Jadi dengan support saat ini jika kita lihat di sekitar harga 835, sedangkan resisten terdekat saat ini di harga 900. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 900, PTPP selalu gagal. Tapi pada saat turun mendekati harga 835 masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 970. Jadi hampir mirip dengan saham ADI, PTPP juga sebelumnya bergerak sangat downtrend. Tapi dalam satu bulan terakhir ini sudah mulai penurunannya sudah mulai berkurang. Jadi saat ini sudah mulai bergerak sideways. Jadi memang untuk saham-saham downtrend paling aman adalah memang kita tunggu dia mulai sideways dulu, baru mulai naik, baru kita entry untuk lebih amannya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai pelan-pelan bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai masuk melakukan akumulasi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman pingin entry sama seperti ADI, paling aman tunggu di atas garis EMA 50 atau di atas harga 1000 untuk lebih memastikan trennya. Tapi apabila teman-teman mau spekulatif buy di sekitar harga 900 saat break atau di garis support di harga 830 sampai 835 itu juga oke, tapi harus lebih disiplin karena secara tren ini masih downtrend. Bisa saja pada saat gagal break dari resisten turun menembus support dan lanjut downtrendnya. Ini resiko apabila kita beli saham-saham sudah downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke harga 925. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini tren Wika masih bergerak downtrend. Jadi beda dengan ADI dan PTPP yang saat ini sudah mulai bergerak sideways. Saat ini Wika bisa kita lihat trennya masih menurun.
dengan resisten terdekat saat ini di 1000 sedangkan support di harga 850. Jadi apabila kita bandingkan ketiga saham ini, Wika masih kurang bagus. Jadi trennya masih terus bergerak turun, yang dari sebelumnya di atas harga 2000 terus bergerak turun terus sampai saat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi dengan jumlah besar. Dan asing juga dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Jadi untuk broker summary pun beda dengan PTPP dan ADI yang mulai ada akumulasi, sedangkan Wika masih terus didistribusikan. Jadi memang untuk sektor konstruksi memang saya bahas 3 saham ini bisa kita lihat ADI dan PTPP sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Jadi paling tidak tren menurunnya sudah berhenti dan sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak naik. Sedangkan untuk Wika saat ini belum ada tanda-tanda untuk sideways, jadi masih potensinya ke arah ke bawah. Untuk sektor konstruksi memang saat ini belum layak untuk kita entry. Tapi karena saat ini ISG sudah mulai bergerak naik dan saham-saham sudah mulai bergerak naik, kita bisa amati saham ini atau amati sektor ini. Karena cuma sektor ini dan sektor properti yang belum bergerak naik. Jangan sampai sudah naik tinggi baru kita mulai mengejar dan beli di harga atas. Jadi paling aman kita minimal tunggu dia break dari garis EMA 50 baru kita entry. Itu akan lebih baik. Sekarang saya akan masuk ke sektor properti. Dan untuk sektor properti pun saya tidak akan membahas semua saham-sahamnya. Jadi saya akan cuma membahas beberapa. Jadi saham pertama akan saya bahas adalah saham BSDE. Teman-teman bisa lihat BSDE saat ini juga sudah mulai bergerak sideways. Dengan support saat ini di harga 900 dan resisten terdekat saat ini di harga 980. Sedangkan untuk resisten garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 990. Jadi bisa kita lihat BSDE juga trennya sebelumnya sangat downtrend. Setelah sebelumnya berusaha untuk break dari harga 1300 gagal break, turun di bawah garis EMA 50, lanjut turun di bawah garis EMA 150 dan terus bergerak turun. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai pelan-pelan bergerak ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai sedikit distribusi. Dan menariknya jika kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini mulai masuk melakukan akumulasi pada saham BSDE. Jadi walaupun 1 bulan terakhir ini BSDE mulai bergerak sideways, asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini menurut saya BSDE juga layak untuk kita amati. Pertama karena trennya sudah mulai bergerak sideways dan asing terlihat terus melakukan akumulasi dalam satu bulan atau minimal 3 minggu terakhir ini. Jadi pada saat mulai sideways di posisi sini, asing sudah mulai melakukan akumulasi. Jadi menarik untuk kita amati. Karena saat ini BSDE masih mulai bergerak turun. Apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di sekitar harga 900 sampai 910 untuk entry-nya. Jadi apabila BSDE turun mendekati harga 900 dan mulai terbentuk candle hijau, teman-teman bisa entry. Apabila mau swing trade bisa swing trade di sekitar resisten di 980 sampai 1000 atau hold saja selama masih bertahan di atas harga 900. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, BSDE akan mulai reversal trend dan mencoba break dari garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA hari Jumat kemarin masih ditutup turun hampir 2% ke harga 755. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren SMRA masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih bisa bertahan di atas support di harga 770, berhasil rebound, tapi berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150 gagal break. Saat ini turun di bawah harga 770, retest, pada saat retest gagal naik kembali dan saat ini mulai turun. Jadi saat ini harga 770 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk supportnya saat ini di harga 700. Teman bisa lihat, ini sebelumnya merupakan support yang bisa menahan penurunan dari saham SMRA. Tapi secara tren saat ini memang masih kurang bagus karena trennya masih bergerak turun. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi dengan jumlah besar. Asing juga sama, dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham SMRA.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMRA juga dalam 1 minggu ke depan trennya masih kurang bagus. Memang masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas harga 770, dan apabila masih gagal naik kembali, ada potensi untuk lanjut turun ke harga 700. Jadi untuk SMRA, sebaiknya saat ini jangan entry atau fokus untuk beli saham ini dulu, karena memang belum ada tanda-tanda untuk adanya perbalikan arah atau reversal. Saat ini paling tidak tunggu dia mulai sideways dulu dan mulai adanya akumulasi, baru kita mulai amati. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 430. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Pewon sudah mulai bergerak sideways. Dengan support saat ini di harga 430, sedangkan support kuatnya di harga 400. Karena sebelumnya Pewon sempat bergerak downtrend, saat menyentuh harga 400 atau mendekati harga 400, Pewon berhasil rebound. Tapi pada saat berusaha untuk break dari resisten di harga 450, gagal break, turun kembali menuju harga 400 dan masih bisa bertahan. Dan saat ini berhasil rebound dan berada tepat di harga 430. Untuk tren jangka menengah memang sama, Pewon juga masih bergerak sangat downtrend. Cuma saat ini mulai ada tanda-tanda perhentian dari penurunannya. Jadi kekuatan dorongan ke bawah sudah mulai berhenti dan saat ini mulai bergerak sideways. Dan karena mulai sideways, bisa kita amati. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai pelan-pelan bergerak ke atas. Sedangkan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin, ini masih distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir terlihat melakukan sedikit distribusi, setelah sebelumnya 6 hari terakhir melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Pewon juga layak untuk kita amati, dan untuk lebih amannya sama, apabila mau entry, tunggu break dari garis EMA50 baru entry untuk lebih aman. Karena apabila berhasil naik di atas garis EMA50, sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dan terkonfirmasi bahwa garis downtrend Pewon patah. Atau teman-teman mau spekulasi buy di sekitar harga 400, apabila ternyata minggu depan Pewon gagal bertahan di atas harga 430, itu juga masih oke, karena sudah 2 kali Pewon berhasil bertahan di atas harga 400. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 400, hold saja selama masih bertahan di atas harga 400 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.